Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah hamdan syukranillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Siti Musyarafah dari kelas PAUD Online Konversi dari kampus IAI Al-Azhar Kota Lubuk Linggau, yang dalam hal ini akan memaparkan materi PPT saya, yakni MK, Asesmen dan Intervensi Perkembangan Anak Usia Dini. Dalam kesempatan kali ini saya mendapatkan tema yakni tentang strategi asesmen. MK ini yang diampu oleh Bunda Sriyanti MTPD. Sebelum kita membahas luas tentang strategi asesmen, kita kupas dulu apa sih itu asesmen. Seperti itu. Jadi asesmen itu adalah sebuah proses. Proses ya, di sini bukan akhir, proses. Jadi proses rangkaian kegiatan di mana guru-guru PAUD ataupun teman-teman itu mengawasi aktivitas seluruh anak-anak ataupun celotehannya anak-anak. Untuk apa diamati? Jadi untuk mengumpulkan data-data ataupun informasi. Setelah data-data ataupun informasi terkumpul, kemudian kita olah, kita analisis. Untuk apa? Untuk mengetahui kebutuhan belajar anak didik kita. Dan untuk apa? Dan untuk mengetahui capaian perkembangan hasil belajar peserta didik kita. Jadi intinya asesmen itu untuk mengetahui kebutuhan belajar dalam capaian perkembangan anak-anak yang nantinya akan kita tandai IKTP-nya. Jadi indikator ketercapaian pembelajaran peserta didik seperti itu. Beda ya antara asesmen dan penilaian. Kalau penilaian itu grade-nya aja, jadi mengetahui nilainya, jadi berapa nilainya, lulus atau tidaknya. Kalau asesmen itu prosesnya lebih luas, lebih panjang, jadi pengamatan dari mengolah dan lain sebagainya, seperti itu. Tujuan dan manfaat asesmen. Jadi ada beberapa tujuan dan manfaat asesmen, yakni salah satunya adalah mengetahui berbagai aspek perkembangan anak secara individual. Misalnya si A ini sudah mulai berkembang atau belum, si B itu sudah mulai mandiri, sudah nggak cengeng lagi, seperti itu. Ya, selanjutnya itu untuk diagnosa adanya hambatan perkembangan peserta didik kita ataupun identifikasi penyebab masalah belajar pada anak. Misalnya si anak ada si A ini ketika hafalan itu malas-malasan, tapi ketika dia sedang kegiatan fisik seperti olahraga, bermain-main dan lain sebagainya, dia itu semangat seperti itu. Jadi ada apakah gerangan dengan anak tersebut seperti itu. Jadi kita jadi tahu. Yang selanjutnya memberikan tempat dan program yang tepat untuk anak. Apakah anak itu membutuhkan pelayanan khusus ataupun tidak. Misalnya anak yang manja ataupun anak yang pemalu. Itu kan perlu perhatian khusus seperti itu. Dan untuk kajian penelitian. Untuk kajian penelitian kita ya. Dan yang terakhir itu untuk membuat perencanaan program ataupun kurikulum planning. Ada beberapa teknik asesmen, yakni teknik asesmen awal, teknik asesmen formatif, dan teknik asesmen sumatif. Beda antara teknik dan instrumen. Kalau teknik itu cara yang kita gunakan, sedangkan instrumen itu alat yang kita gunakan. Jadi apa sih teknik asesmen awal itu? Jadi kalau kita sering dengar, mungkin ahli psikolog itu menyebutnya itu asesmen diagnostik. Jadi untuk mengetahui kemampuan awal seorang anak seperti itu. Tapi untuk guru itu, untuk kita itu kita pakainya asesmen awal seperti itu. Jadi asesmen awal itu adalah proses penilaian untuk mengetahui kemampuan dasar anak tersebut. Jadi kondisi awal mereka. Asesmen awal itu sering kita gunakan itu saat
PPDB, penerimaan peserta didik baru. Jadi untuk perancangan pembelajaran selanjutnya kita jadi tahu enak seperti itu. Yang selanjutnya adalah asesmen formatif. Asesmen yang kesehariannya kita pakai seperti itu. Untuk apa gunanya asesmen formatif itu? Untuk mengetahui dan mengukur ketercapaian perkembangan anak ataupun IKTP-nya. Dan yang terakhir adalah asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu kalau di SD SMP itu ulangan ataupun semester awal, semester tengah dan sebagainya. Nah, kalau di TK kan tidak ada. Jadi kita bisa strateginya seperti itu. Kalau untuk asesmen sumatif itu untuk memastikan apakah tujuan pembelajaran itu sudah dicapai oleh anak ataupun belum, seperti itu. Yang selanjutnya adalah instrumen asesmen. Ada 4, yakni yang pertama instrumen checklist, yang mana di dalamnya itu berisi indikator dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang di dalamnya itu bisa dikasih catatan anekdot singkat dengan tujuan itu menjelaskan kemunculan indikator yang tercentang. Terus catatan anekdot, catatan singkat ya hasil dari observasi untuk merekam perilaku atau performa yang kiranya itu penting untuk dicatat, disertai dengan latar belakang kejadian hasil dari analisis ataupun observasi yang telah dilakukan. Selanjutnya ada hasil karya. Hasil karya ini sangat cocok untuk pembelajaran yang memiliki ataupun menghasilkan karya seperti misalnya seni, gambar, balok dan lain sebagainya. Yang terakhir itu rangkaian foto berseri, yakni foto yang merekam perilaku pembelajaran anak dalam kurun waktu yang tertentu, yang dilengkapi keterangan singkat yang berupa celotehan anak, dan bisa dikasih catatan anekdot secara pendek ataupun singkat. Jadi bagaimana sih memilih instrumen yang tepat untuk AUD? Pilih instrumen yang sesuai dan mudah, yang dapat membantu mengungkapkan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran anak. Strategi instrumen asesmen AUD. Ada 2 model. Yang pertama untuk sekolah yang menerapkan model pembelajaran sentra. Yang kedua untuk sekolah yang menerapkan model pembelajaran kelompok. Untuk sekolah yang menerapkan pembelajaran sentra ada beberapa strategi yang bisa dipakai. Salah satunya adalah strategi literasi numerasi. Di sini instrumen yang dipakai itu checklist ataupun foto berseri. Selanjutnya adalah TRB, teknologi rancang bangun. Instrumen yang dipakai itu boleh pakai checklist ataupun foto berseri ataupun kedua-duanya. Yang selanjutnya adalah SAIN. Instrumen penilaian yang dipakai itu anekdot ataupun foto berseri. Yang terakhir itu seni. Instrumen yang dipakai itu hasil karya. Dan untuk strategi pemilihan instrumen untuk sekolah yang menerapkan model pembelajaran kelompok itu ada 4 instrumen, yakni strategi yang dipakai boleh memakai instrumen penilaian checklist, foto berseri, hasil karya, dan catatan anekdot. Contoh pengaturan waktu dan jumlah anak untuk memudahkan asesmen. Pasti di dalam suatu lembaga itu sudah menyiapkan ya, menyiapkan tema yang akan digunakan, misalnya dalam 5 pekan seperti itu. Jadi misalnya dalam 5 pekan itu menggunakan satu tema, aku anak sehat atau apa misalnya ya. Jadi dalam pekan yang pertama itu guru itu mengamati seluruh anak seperti itu. Jadi kita menggunakan teknik asesmen awal. Nah, instrumen yang dipakai itu boleh memakai instrumen model pembelajaran sentra ataupun sesuai kemampuan guru model pembelajaran jika memakai model pembelajaran kelompok seperti itu. Karena apa? Karena di asesmen awal ini, di pekan awal ini kita mau mengetahui kemampuan anak ataupun mengetahui kesiapan anak dalam kegiatan bermain yang telah ditata seperti itu. Yang selanjutnya itu dalam pekan yang kedua. Dalam pekan yang kedua itu kita
guru sebagai guru itu mengamati kepada anak yang tertentu. Seperti itu. Sebagai strategi jumlah anak itu bisa kita kelompokkan, misalnya kita asesmen 5 anak dulu seperti itu. Nah, instrumen yang dipakai ataupun teknik asesmen yang dipakai itu kita memakai teknik asesmen formatif, dan instrumennya boleh kita memakai instrumen yang model pembelajaran sentra ataupun sesuai kemampuan guru seperti itu. Karena tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menandai IKTP-nya, indikator ketercapaian perkembangan anak seperti itu. Ya, selanjutnya pada pekan ketiga itu kita mengasesmen lagi 5 anak lagi yang selain daripada anak yang di pekan kedua tadi. Seperti itu. Jadi tujuannya sama seperti pada pekan yang kedua untuk menandai IKTP-nya anak itu. Nah, di pekan keempat juga sama, kita mengasesmen 5 anak lagi. Nah, di pekan keempat ini kita sudah selesai ya. Kita sudah selesai dalam mengasesmen anak-anak tersebut. Nah, di penghujung pekan, yakni pekan kelima itu kita guru itu mengasesmen ataupun mengamati seluruh anak seperti itu. Jadi untuk teknik asesmen yang dipakai itu memakai teknik asesmen sumatif seperti itu. Nah, untuk instrumennya itu kita boleh memakai instrumen model pembelajaran sentra ataupun kelompok itu memakai instrumen checklist seperti itu. Kenapa kok instrumen checklist? Karena instrumen checklist itu yang memudahkan untuk guru. Karena apa? Karena tujuan dari asesmen sumatif ini untuk mengetahui dan memastikan anak itu sudah mencapai tujuan pembelajaran apa belum di modul ajar ini. Karena apa? Karena di pekan berikutnya itu sudah ganti TP-nya, tujuan pembelajarannya, jadi ganti temanya lagi seperti itu. Mengapa sih perlu melakukan asesmen untuk pembelajaran anak usia dini? Karena nantinya akan digunakan untuk kedua belah pihak, yakni pihak yang pertama adalah guru. Guru nantinya itu akan mengevaluasi kegiatan pembelajaran selanjutnya dan dijadikan rujukan dalam memperbaiki pembelajaran selanjutnya. Dan untuk orang tua itu agar orang tua itu dapat membantu membina dan menguatkan kemampuan anak di rumah. Jadi kesimpulannya dalam pemaparan materi ini, asesmen itu adalah proses pengamatan dalam pengumpulan ataupun pengolahan data ataupun informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan hasil belajar peserta didik. Tujuan dan manfaat asesmen itu sendiri untuk mengetahui aspek perkembangan anak, diagnosa adanya hambatan perkembangan anak, memberikan tempat ataupun program yang tepat untuk anak, kajian penelitian, serta membantu perencanaan program kurikulum planning. Teknik dari asesmen sendiri ada 3, yakni asesmen awal, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Strategi pemilihan instrumen untuk sekolah, baik itu sentra ataupun kelompok, itu yang baik adalah yang sesuai dengan kemampuan guru itu sendiri. Terima kasih, demikianlah pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.